Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya Nini Rosida. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi himpunan, yaitu penerapan konsep dasar dari himpunan di dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Baik, sekarang saya akan memberikan tips ya bagaimana menyelesaikan soal aplikasi himpunan agar kita tidak ada kesalahan di dalam menginputkan data. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua ya. Yang pertama ini adalah mahasiswa S1 PGSD itu ada 64 orang. Di antara mereka 42 orang hobi menyanyi, 36 orang hobi menari, dan beberapa orang hobi menyanyi dan menari. Artinya ada beberapa orang hobi menyanyi dan menari, itu artinya ada irisan antara kedua himpunan ini tadi. Artinya dua-duanya bukan merupakan himpunan saling asing. Ya. Lalu ada lagi 4 orang tidak hobi menyanyi maupun menari. Artinya dari 64 orang ini ada 4 orang yang tidak ikut menyanyi, tidak hobi menari juga. Jadi nanti kalau di dalam diagram Venn dia akan berada pada kotak semestanya tetapi tidak ada di dalam gabungan atau himpunan A maupun himpunan B seperti itu. Nah, kalau seperti ini tips strateginya kita buat dalam diagram Venn dulu untuk menyelesaikan A, B, C, D-nya. Jadi tidak langsung menggunakan rumus. Paling mudah kita menyelesaikannya dalam bentuk diagram Venn terlebih dahulu. Langkahnya adalah yang pertama kita harus menentukan ada berapa himpunan pada soalnya. Ada berapa himpunan? Kalau di sini ada menari dan menyanyi ya, berarti ada 2 himpunan. Langkah yang kedua, kita harus perhatikan apakah ada yang beririsan. Pastikan dulu bentuk diagram Venn-nya, apakah hasilnya itu adalah 2 himpunan yang saling asing atau tidak. Nah, jadi kalau di sini tadi kita dapatkan keduanya bukan himpunan yang saling asing ya, karena di sini ada keterangan beberapa orang hobi menyanyi dan menari. Artinya kedua himpunan tadi jelas beririsan. Kemudian langkah yang ketiga, kita isikan dulu jumlah anggota pada bagian yang beririsan. Yang beririsan tadi kira-kira berapa? Kemudian kita utamakan irisan dari yang terbanyak dulu. Misalnya, kalau irisan dari 3 himpunan dulu, kalau ada 3 himpunan, yang kita isikan adalah yang 3 himpunan terlebih dahulu, baru irisan yang 2 himpunan. Sisanya kita isikan bagian sesuai dengan yang diketahui. Kemudian yang berikutnya adalah selesaikan bagian yang masih kosong. Nah, lalu baru setelah semua diagram Venn-nya terisi data-datanya, baru kita bisa pakai untuk menjawab pertanyaan dengan data yang ada pada diagram Venn. Jadi, penyelesaian soal-soal pada aplikasi himpunan itu tidak melulu kita harus menggunakan rumus, tapi kita cukup mencermati kondisi yang ada atau data yang ada pada diagram Venn. Baik, kita coba untuk menyelesaikannya. Jadi tadi di sini kita ketahui bahwa semestanya ada 64 ya. Karena banyaknya mahasiswa S1 PGSD, di sini ada 64 orang. Nah, NM, jadi di sini yang suka menyanyi itu ada 42 dan yang hobi menari itu ada 36. Saya tuliskan sebagai NT dan NM. Kemudian di sini tadi yang jelas adalah banyaknya anggota yang tidak hobi keduanya. Jadi di sini NM Union T itu kan gabungan keduanya tapi komplement. Artinya selain yang gabungan dari keduanya itu ada 4. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita isikan dulu yang ada pada data. Yang jelas ada pada data di sini tadi adalah ini loh, si NM Union T tadi itu kan 4. Aduh, kehapus nih. Nah, ada 4. Ya, ada 4 orang yang tidak hobi menyanyi maupun menari. Nah, sehingga yang kita tuliskan adalah NM Union T komplement itu sama dengan 4. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, ini 4. Lalu dari sini kita bisa mendapatkan data lagi. Ya, gabungan antara M dan T atau NM Union T ya yang ada di dalam sini ini. Itu kita bisa peroleh dengan mengurangkan totalnya kan tadi ada 64. Yang tidak suka ada 4.
Sehingga total gabungan antara M union T sudah bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan 64 dikurangi dengan 4 orang ini tadi. Sehingga gabungan antara M union T ini adalah 60. Kemudian, karena jumlah anggota gabungan yang hobi menyanyi dan menari tadi kan ada 60 ya. Padahal banyaknya anggota himpunan M dengan T, kalau kita total, kan gabungan kan misalnya kalau kita total dulu itu ada lebih dari 60. Coba kalau kita total kan di sini 42 ditambah dengan 36 itu kan 78 ya. 78. Nah, 78 ini itu lebih dari 60. Artinya ada anggota himpunan yang double pada irisan tadi, seperti tadi itu ya. Ada anggota yang double, kita tuliskan 2 kali kalau kita menjumlahkan 2 anggota himpunannya saja tanpa mengurangkan dengan irisannya. Sehingga kelebihan ini tadi merupakan anggota yang double pada irisan keduanya atau yang hobi menyanyi dan menari sekaligus. Sehingga kita bisa tuliskan NM union T gabungan, tadi kan rumusnya adalah banyaknya anggota M ditambah banyaknya anggota T dikurangi dengan irisannya. Sehingga kita bisa dapatkan, kalau gabungan tadi kan 60, banyaknya anggota himpunan M ada 42, banyaknya anggota himpunan T ada 36 dikurangi dengan irisan. Nah, irisannya ini yang kita bisa dapatkan, yaitu kalau di total ini tadi 78 ya. Nah, hasilnya adalah untuk irisannya adalah 18. Jadi irisan antara M dengan T itu ada 18, maka bisa kita isikan seperti ini. Mudah ya. Lalu kemudian jumlah yang hobi menyanyi saja kita bisa dapatkan dengan cara, berarti kan yang menyanyi saja, yang tidak ada dia ikut juga yang hobi juga menari. Jadi yang bagian kosong ini aja. Nah, ini aja. Kita dapatkan dari mana? Ya, yang jumlah yang suka dengan menari kan tadi ada 42. Nah, tapi dikurangi irisan yang juga ikut tari. Nah, jadi yang suka menyanyi saja berarti ya 42 dikurangi dengan irisannya tadi. Ini 18. Jadi hasilnya adalah 24 yang kita dapatkan dari 42 dikurangi dengan irisannya. Yang hobi menari saja, ya sama. Kita dapatkan dari yang menari tadi kan 36. Ya, 36 dikurangi dengan ini 18. Maka hasilnya adalah 18 yang kita dapatkan dari 36 total semuanya ini dikurangi 18 ini. Begitu ya. Nah, kemudian yang tidak suka menyanyi berarti tinggal mengurangkan seluruh siswa dengan jumlah siswa yang suka menyanyi. Soalnya kan tadi adalah berapa siswa yang tidak suka menyanyi. Nah, berarti yang tidak suka menyanyi itu berarti tinggal kita kurangkan saja semua siswa tadi dengan jumlah siswa yang suka menyanyi. Yang suka menyanyi itu kan ada 42. Sehingga totalnya tadi 64 dikurangi 42 mah 22. Itu kalau yang tidak suka menyanyi, berarti di luar M ini. Atau kalau mau menjumlahkan ya boleh 4 ditambah dengan 18. Atau 64 dikurangi 42 juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak suka menari. Berarti tinggal mengurangkan seluruh siswa dengan jumlah siswa yang suka menari saja. Ya, yang tidak suka menari berarti 64 tadi dikurangi dengan 36, hasilnya 28. Nah, seperti itu. Jadi atau kita bisa menjumlahkan dari 4 ditambah dengan 24 sama 28. Jadi dengan diagram Venn ini kita bisa mendapatkan informasi yang detail dari masing-masing anggota dari himpunannya ini. Jadi yang suka menari aja, menyanyi aja berarti 24. Yang suka menari saja berarti 18. Yang suka keduanya sekian. Gitu. Gitu ya. Jadi mudah ya.
Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan soal terkait dengan dua himpunan ya. Untuk soal aplikasi himpunan dengan melibatkan 3 himpunan akan saya bahas pada video berikutnya. Dan juga soal-soal yang lainnya ya. Jadi stay tune. Baik, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Salam.